얄밉게도 쳐먹네. 귀를 하나. Halo sahabat ID Movies, bagaimana kabarnya? Masih berjumpa lagi dengan saya Anboy. Sebagai pengangguran sejati, tentunya saya akan mendongengkan kisah aksi heroik kepolisian Korea yang sangat membagongkan dan bikin tegang. Tapi kalian jangan keburu tegang ya, karena yang menegangkan adalah sensasi aksi dari film ini, bukan isi dibalik dalam celana Anda. Tanpa banyak bacot di awal, mari kita saksikan bersama-sama sampai akhir. Dan inilah film yang berjudul Drown Out. Pada suatu masa di tahun 2008 terdapat sebuah negara, yaitu negara Vietnam, yang mana menjadi salah satu pelarian empuk para penjahat Korea yang telah menjadi buronan. Suatu hari diperlihatkan seorang pemuda bernama Yonggi, merupakan anak dari pengusaha kaya raya yang ditemani seorang pria bernama Jong Hoon. Ini pencolengnya mengajak Yonggi untuk menemui seorang pengusaha rental mobil yang sangat ingin bertemu dengannya. Kemudian kita akan diperkenalkan aktor protagonis kita bernama Kang Hae Sang. Selanjutnya kita sebut saja Kang. Dia ternyata bukan pengusaha rental mobil sembarangan, bukan juga anggota DPR, melainkan Kang adalah penjahat berdarah psikopat yang tentunya sudah punya niatan untuk menculik Yonggi dan meminta tebusan kepada orang tuanya yang kekayaannya sanggup untuk membeli tanda tangan koruptor. Scene beralih ke Korea di mana diperlihatkan anak muda pelarian dari rumah sakit jiwa menyandra seorang wanita dengan senjata tajam di sebuah minimarket. Sementara dua polisi training terlihat ragu-ragu dan tak memiliki cara bagaimana mengatasinya. Hingga akhirnya muncul juga sang pahlawan super kita bernama Ma Dong-suk. Kita panggil saja Saitama. Mengapa Saitama? Karena dia satu-satunya detektif yang mempunyai tabokan seperti Saitama, alias sekali tabok langsung kelenger. Di saat semua orang tak ada yang berani mendekat, dengan sedikit akal bulus Saitama menyelinap lewat pintu belakang untuk menyergap pria tersebut. Namun karena badannya yang kebesaran, membuatnya menyenggol rak cemilan hingga ia ketahuan. Akan tetapi Saitama tidak lantas mengurungkan niatnya untuk menangkap pemuda tersebut. 아이고, 괜찮아. 눈 가려가지고 난지 몰라. Singkat cerita, Saitama yang sudah berada di kantor sedang menceritakan insiden barusan dengan teman-temannya yang dikagetkan oleh kedatangan kaptennya. Kita sebut saja si kapten, di mana si kapten memberitahukan kalau mereka berdua diutus ke Vietnam untuk menangkap 3 penjahat yang salah satunya bernama Jong Hoon yang diperlihatkan di awal film tadi. Di antara mereka berdua tidak ada yang tahu berbahasa Vietnam, sehingga si kapten dengan kepercayaan dirinya akan menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris, tapi hanya untuk memesan makanan saja. Alhasil mereka harus diperiksa kepolisian bandara Vietnam karena gara-gara si kapten yang sok berbahasa Inggris membuat polisi Vietnam terpelangap-longo. Dan beruntung mereka dijemput oleh konsulat yang datang tepat waktu untuk datang ke kantor konsulat. Dari keterangan konsulat bahwa selama 1 tahun ini sering terjadi orang hilang dan meminta uang tebusan, tapi kok korban tak ada yang kembali. Tak ingin kehilangan, si kapten menyuruh Ma Dong-suk untuk tetap fokus terhadap target, yaitu Jong Hoon, yang ternyata dia sudah menyerahkan dirinya. Ma Dong-suk yang curiga kenapa tiba-tiba Jong Hoon menyerahkan diri tanpa diketahui alasannya, sehingga Ma Dong-suk memutuskan untuk menguji Jong Hoon melalui sesi uji kejujuran dengan cara yang unik. 잘 봐. 왜 자수했다고? 그래 대답하지 마. 형 하나. Setelah diinterogasi tanpa babi bu bebo, Saitama dan si kapten bergegas menuju ke lokasi apartemen temannya di mana ia tinggal. Namun betapa terkejutnya ketika ia melihat temannya Jong Hoon sudah berada dalam bersimbah saus merah.
Merasa ada yang janggal di atas kematian temannya Jong-hun, Saitama memutuskan untuk kembali menemui Jong-hun dan menanyakan hal apa yang sebenarnya terjadi. 야, 일어나 이 새끼야. 내 처음 맞아. 부장님. 아이고, 부장님. 일로 와. Dengan cara interogasi ala pasukan kelas kakap, membuat Jong-hun jujur kenapa ia menyerahkan diri kepada polisi. Karena takut dibunuh oleh Kang Hae-sang, yang kemungkinan besar temannya yang lain juga ikut dibunuh oleh Kang. 누구 강해상? 이도트 사업하는 최용기를 납치하자고 저희를 꼬드겼어요. Lanjut cerita dari Jong-hun bahwa semua berawal dari Kang Hae-sang yang meremehkan temannya Jong-hun. Ketika sudah mendapatkan uang tebusan, mereka akan mudah sekali dibunuh hingga terjadi sebuah ketegangan di mana pada saat mobil berhenti, Yonggi memanfaatkan untuk kabur dari mereka. Dan alhasil Yonggi pun harus tertangkap oleh temannya Jong-hun, di mana dari belakang muncullah Kang Hae-sang dengan menenteng sebilah parang dan membunuh Yonggi dengan sangat brutalnya. Sontak hal itu salah satu teman Jong-hun protes akibat kematian Yonggi yang awalnya hanya akan menculik saja, juga harus ikutan meninggoy ketika ditikam oleh teman Kang. Sadar mereka hidupnya bakal bernasib tragis jika melawan, Jong-hun dan salah satu temannya pun manut-manut saja ketika disuruh mengubur jasad Yonggi. Namun sebelum dikubur, Kang Hae-sang terlebih dahulu mencincang tangan Yonggi lalu memotretnya dan mengirim ke ayah Yonggi untuk meminta uang tebusan. Jadi begitulah kesederhanaan sosok Kang Hae-sang yang kalian ketahui. Psikopat, brutal, dan cukup sadis. 가라. 그래. 얼른 일로. 아니, 형. Jong-hun sendiri yang sudah menceritakan kejadian sebenarnya secara detail memohon untuk segera dipindahkan ke Korea. Tidak mengapa ia mau dihukum berapa lama pun asal tidak berurusan dengan Kang Hae-sang, karena Jong-hun sendiri tahu betapa sadis, brutal, nekatnya sosok Kang Hae-sang ini. 너 그래서 자수한 거야? Kemudian Saitama menelpon salah satu rekannya di Korea untuk mencari tahu siapa sebenarnya sosok Kang Hae-sang yang sangat nekat, brutal, hingga membuat semua orang menjadi gempar. Dan sembari itu, Saitama pun menuju lokasi tempat di mana jasad Yonggi dikubur untuk membuktikan kebenaran pernyataan Jong-hun tadi. 찾았다. 찾았어. Dan benar saja, setelah pencarian cukup lama hingga membuat pinggang cenat-cenut, akhirnya ditemukan dua mayat yang merupakan mayat Yonggi dan salah satu temannya adalah teman Jong-hun. Dalam keadaan yang cukup carut-marut, detik itu juga Saitama langsung menemui sekelompok preman yang juga mencari sosok Kang Hae-sang. Hal itu ia ketahui setelah Saitama menghubungi salah satu informannya yang sangat dipercaya. Sudah berlalu menjadi tontonan bahwa ada aja preman kelas teri yang sok jago menghadang bintang utama. Hal itu berlaku juga bagi Saitama yang dihadang para penjaga, sehingga sekali membuat mengempalkan tangannya untuk membebat habis penjaga tersebut. Mendengar keributan, ketua preman keluar dan langsung mendorongkan pistol kepadanya. Kemudian dengan mudahnya merebut pistol tersebut dan langsung memaksa sang ketua preman memberitahu keberadaan Kang Hae-sang. 강해상이 왜 찾았어? 저기 까불이가 안 나있습니다. 네, 형님 어디세요? 지금 강해상의 위치 파악해서 가고 있어. Kemudian film beralih di suatu kos-kosan, lebih tepatnya kos-kosan Kang Hae-sang, di mana di sana terlihat beberapa tukang pukul yang ternyata mereka adalah suruhan Bapak Yonggi untuk membalas dendam atas kematian anak tercintanya. Namun tukang pukul itu sama sekali tidak menemukan keberadaan Kang Hae-sang, dan yang mereka temukan hanya tas hitam berisi tumpukan uang hasil keringat Kang Hae-sang yang memeras ayah Yonggi. Kemudian mereka mengamankan uang tersebut sembari bersembunyi dan bersiap untuk menunggu kepulangan Kang Hae-sang. Setelah Kang Hae-sang tiba di kosannya, nalurinya langsung memberitahu kalau ternyata ada yang masuk tak diundang ke dalam kosannya. Tanpa rasa takut sedikit pun, Kang Hae-sang dan satu orang temannya menghadapi tukang pukul tersebut, walaupun mereka berdua hanya dengan tangan kosong.
Setelah berhasil meluluhlantakkan anak buah Bapak Yonggi, Kang Haesang menelpon ayah Yonggi menyampaikan bahwa ia akan datang ke Korea untuk mengambil uangnya kembali. 아니면 내가 한국 갑니다. Sesaat kemudian, tiba Saitama dan si kapten yang terkejut melihat tumpukan mayat berserakan. Entah mereka siapa dan kenapa dengan mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain. Tiba-tiba, ya, melihat si kapten terkena bacokan, Saitama langsung menghadapi Kang Haesang dan temannya seorang diri, dan inilah aksi mereka. Nampak sekali kalau Kang Haesang dan temannya bukanlah lawan yang sepadan bagi Saitama, yang akhirnya membuat teman Kang Haesang tertangkap dan membuatnya berada di ambang kematian. Namun sayangnya Kang sendiri berhasil melarikan diri. Dalam keadaan tubuh yang penuh perban, terlihat teman Kang Haesang membocorkan rencana Kang selanjutnya. Dari percakapan itu, Saitama tahu kalau Kang pergi ke Korea untuk menemui ayah Yonggi melalui jalur laut. 자, 우리 가야 돼. Singkat cerita, Saitama dan si kapten yang baru saja tiba di Korea langsung mendatangi gangster Insaf yang darinya ditemukan sebuah informasi bahwa jalur gelap menuju luar negeri berada di bawah kendali seseorang yang mempunyai gelar Shimata 1. Berbekal informasi itu, Saitama merintahkan pasukannya untuk mengambil rekaman CCTV di tempat Shimata 1 yang biasa menyelundupkan orang. Dari CCTV tersebut diketahui bahwa Kang Haesang telah tiba di Korea untuk kembali menjalankan aksinya. 형님 여기 찾은 것 같은데요? Sementara Bapak Yonggi yang juga sudah mengetahui dari pengawalnya bahwa Kang sudah tiba berada di Korea, di mana ayah Yonggi langsung memerintahkan pengawalnya yang lain untuk mendatangkan lebih banyak pembunuh bayaran walaupun yang dihadapinya cuma satu orang. Keesokan harinya, Saitama dan beberapa rekannya datang ke rumah Bapak Yonggi untuk memberikan penghormatan atau berduka cita atas kematian Yonggi, di mana mereka ditemui oleh wanita paruhbaya yang cukup cantik. Dia tak lain lagi dan tak bukan merupakan ibunya Yonggi bernama Kim. Setelah sesi duka selesai, Saitama mendapatkan kabar dari pihak kepolisian bahwa menemukan sebuah mobil yang dicuri oleh Kang Haesang, dan Saitama pun menuju lokasi tersebut. Sementara di sisi lain diperlihatkan dua orang dengan kewargaan Filipina yang ternyata mereka adalah komplotan Kang untuk membantu mengambil kembali uang dari ayah Yonggi. Sesampainya di basement lokasi tempat ayah Yonggi berada, mereka berdua melihat sebuah mobil yang dicurigai di dalamnya berisi orang-orang yang akan menghambat langkah mereka. Tanpa babi bu lagi, mereka berdua menghampiri mobil yang ternyata berisi 6 orang dan langsung mencincang satu persatu dengan sebilah kapak tanpa ampun. Sementara di atas gedung diperlihatkan ayah Yonggi memasuki sebuah lift dengan ditemani dua bodyguardnya, yang ternyata salah satu dari mereka adalah Kang Haesang sendiri, dan kemudian inilah yang terjadi. 강혜성입니다. Alhasil Bapak Yonggi pun harus tertangkap oleh Kang, dan kemudian Kang Haesang pun menelpon Kim untuk meminta uang tebusan, sehingga terjadilah tawar-menawar di antara mereka, di mana kesepakatan yang dibuat berjumlah 2 juta dolar. Namun yang tidak diketahui oleh Kang bahwa apa yang dikatakan Kim adalah instruksi dari Saitama agar bisa menyusun rencana selanjutnya untuk menangkap Kang Haesang. 우리 내일은 잘해서 남편 한번 살려봅시다. 물 한잔 하세요. Bingung karena wajah Saitama sudah diketahui dan rekan-rekannya juga sudah kemungkinan diketahui, akhirnya Saitama meminta bantuan Jang Isu, sang mantan gangster yang sudah insaf. 위장결혼이 나쁜 게 아니에요. 네. 너 운전 좀 해야 돼. 따라와. 아니, 일로 와. 진짜 족같네 진짜. Di hari yang sudah ditentukan, Jang Isu yang bertugas mengantar Kim untuk bertemu Kang Haesang langsung ngiler melihat koper yang berisi uang jutaan dolar. Namun untuk saat ini ia sadar bahwa ia harus berfokus karena ia tahu bahwa posisinya kapan saja bisa dalam bahaya. 홍서가 주변 차들 잘 봐.
Di sisi lain, Saitama yang sudah cukup berpengalaman menyiapkan beberapa rekannya yang sudah tersebar di beberapa titik untuk mengawasi pergerakan mobil Ibu Kim yang akan bertemu Kang. Tak lupa pula Saitama juga mengutus seorang untuk mengecek lokasi yang diduga lokasi tersebut merupakan tempat penyekapan Bapak Yonggi. Benar saja, setelah utusan Saitama berhasil menemukan Bapak Yonggi, tiba-tiba Kang Haesang yang takut kelabakan karena bantuan polisi berdatangan langsung bergegas kabur dan juga menelpon kedua rekannya agar mereka berdua segera ikutan kabur. Namun tanpa diduga kedua rekannya malah menyangka Kang Haesang akan mengkhianatinya dan menikmati uang itu sendirian. Hingga kemudian akhirnya mereka berdua nekat untuk mencegat mobil Ibu Kim di jalanan. 야, 바짝부터 봐. 저기 저리로 들어가. Ibu Kim yang sudah merasa terpojok meminta Jang Isu untuk lari saja dan meninggalkan uang tersebut. Namun ternyata Jang Isu justru memilih menghadapi dua rekan Kang Haesang karena ia sangat sayang kalau uangnya justru jatuh ke tangan orang lain dan lebih baik ia bawa kabur sendiri. Di sisi lain, Ibu Kim yang memilih kabur dikejar oleh penjahat yang satunya, dan ketika Ibu Kim akan dibunuh, beruntung Saitama datang di tepat waktu. Berfokus kepada Jang Isu yang berhasil kabur membawa uang jutaan dolar, ternyata aksi pelariannya tidaklah mudah karena ia sempat dicegat oleh Kang Haesang. Namun dengan semangat juang 45, Jang Isu berhasil kabur lagi dengan menaiki sebuah taksi. 인생은 이렇게 시작하는 거야. Di malam harinya terlihat Jang Isu yang akan kabur ke luar negeri menelpon si mata satu untuk menyiapkan sebuah kapal yang bisa ditumpanginya. Namun tanpa ia sadari bahwa si mata satu merupakan teman baik Kang Haesang sendiri, sehingga saat itu juga dengan mudahnya Kang Haesang menemukan Jang Isu. Karena Jang Isu tak jago pencak silat, karate, taekwondo atau apalah itu, tanpa perlawanan Jang Isu langsung menyerahkan uangnya kepada Kang Haesang, meskipun sebelumnya sempat petang-tang peteng-teng berharap nyali Kang Haesang ciut. 야, 이 씨발 새끼야, 너 들어오라. Kang Haesang yang berhasil mendapatkan uang tersebut langsung kabur menggunakan busway jurusan kampung halaman rambutan. Namun naas bagi Kang, aksinya itu sudah diketahui oleh pihak kepolisian sehingga busway yang ia naiki diberhentikan. 공무집행 중이라 잠시만 차에서 내려주시면 감사하겠습니다. Mengetahui dirinya sudah dikepung, Kang Haesang masih mau menyogok Saitama dengan mengatakan bahwa uang tersebut bisa dibagi dua. Namun dia adalah Ma Dong-suk, seorang yang ikhlas mengabdi untuk negaranya, bukan aparat abal-abal seperti sekali sogok undang-undang pun tak berlaku. 5대5로 나눌까? 너 그냥 좀 맞아야 돼. Karena tak bisa disogok, Kang Haesang langsung dengan senjata andalannya menyerang Saitama hanya yang bersenjata ikat pinggangnya. Terlihat jelas seperti yang kalian lihat, Kang Haesang bukanlah tandingan Saitama, sehingga beberapa kali pun Kang Haesang menyerang akan selalu bisa diatasi oleh Saitama. Nampak sekali bahwa jam terbang Kang Haesang belumlah cukup untuk menandingi polisi kekar berlemak ini. Meskipun Kang Haesang sudah tak bisa bergerak, masih sempat-sempatnya ia mengancam akan membunuh Saitama dan keluarganya, sehingga membuat Saitama pun marah dan... 저기 있어. 야, 돈. 저기. Di akhir film kita diperlihatkan bahwa ternyata yang memberitahukan Kang kabur dengan busway adalah Jang Isu. Dan dari sini juga terbongkar bahwa rencana menelpon mata satu untuk menyiapkan kapal pelarian adalah instruksi dari Saitama agar Kang bisa keluar dari persembunyiannya. Tamat. Bagaimana film kali ini Sobat ID Movies? Sungguh mengsaitamakan bukan? Pastinya dong. Untuk kalian yang merasa terhibur dengan adanya channel ini, silahkan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan film selanjutnya. Saya Aan mengucapkan banyak terima kasih telah menyaksikan video ini. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe, dan subscribe.